Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Asri Musdafid, channel pembelajaran, informasi, tips, dan trik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal ANBK SMA SMK tahun 2021 khusus materi numerasi trigonometri. Tapi sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Video kali ini akan dimulai dengan tips untuk mengerjakan AKM atau ANBK numerasi trigonometri. Yang pertama adalah hafalkan tabel sudut istimewa, yaitu tabel sudut istimewa sin, cos, tangen, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Karena sudut-sudut istimewa ini akan sangat sering ditemukan di soal-soal ANBK trigonometri. Kemudian yang kedua adalah hafalkan teorema Pythagoras. Jadi, pahami teorema Pythagoras, yaitu hubungan sisi tegak dan sisi alas pada segitiga siku-siku. Untuk rumusnya, silakan dibuka kembali buku pelajaran matematika. Yang ketiga adalah teori kesebangunan segitiga. Jadi, pahami teori kesebangunan segitiga, yaitu metode untuk mengukur panjang segitiga menggunakan segitiga lain sebagai acuan perbandingan. Nah, apabila sudah memahami dan menghafalkan ketiga hal tersebut, maka kita bisa masuk ke latihan soal selanjutnya. Untuk soal pertama adalah soal uraian. Silakan dibaca. Untuk menerapkan desain jembatan tipe Warren, dibutuhkan tambahan rangka baja pada satu sisi jembatan sepanjang titik-titik meter. Jadi ini ada desain jembatan tipe Warren di mana jembatan menggunakan rangka baja dengan desain vertikal dan desain diagonal. Nah, ini merupakan jembatan yang harus diukur. Silakan dilihat. Di jawaban dari pertanyaan soal nomor 1 adalah 1100 meter. Pembahasannya dari mana? Kata kunci soal adalah tambahan rangka baja, sehingga yang harus dihitung adalah rangka baja tambahan saja, bukan kebutuhan rangka baja total. Jika diperhatikan, gambar tersebut perlu tambahan rangka baja vertikal sebanyak 11 batang. Bisa dilihat ada gambar garis merah berkedip-kedip. Sesuai dengan desain jembatan tipe Warren, dibutuhkan 11 batang rangka baja dengan tinggi. Bisa dilihat tingginya ada di sini, yaitu 100 meter, sehingga total rangka baja yang dibutuhkan adalah 11 rangka baja dikali 100 meter, yaitu 1100 meter rangka baja. Soal nomor 2, pilihan ganda. Soalnya, minimal panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk satu sisi jembatan adalah titik-titik-titik. A. 2300 meter, B. 2440 meter, C. 2450 meter, D. 3300 meter, atau E.
3.575 meter. Perhatikan, yang harus diukur adalah minimal panjang rangka baja untuk satu sisi jembatan seperti pada gambar. Jawabannya adalah C, 2.450 meter. Pembahasannya, jadi pada gambar ini kita ketahui sisi atas jembatan. Nah, ini sisi atas jembatan ada rangka baja sepanjang total 500 meter. Kemudian sisi bawah jembatan, sisi alas atau pondasi jembatan ada rangka baja sepanjang 600 meter. Nah, diketahui tinggi jembatan adalah 100 meter dengan jarak sisi diagonal adalah 100 meter. Kita harus mencari terlebih dahulu sisi diagonal yang ini. Berapa panjangnya? Untuk mencari sisi diagonal, kita gunakan rumus atau teorema Pythagoras, di mana sisi diagonal atau SD merupakan akar dari TJ, tinggi jembatan, kuadrat ditambah setengah jarak jembatan kuadrat, yaitu 100 kuadrat ditambah 50 kuadrat diakarkan, sehingga sisi SD merupakan sisi diagonal adalah akar dari 10.000 ditambah 2.500, yaitu didapatkan hasilnya adalah 1.111, sehingga panjang sisi diagonal adalah 111,8 meter. Nah, sehingga total panjang sisi diagonal adalah, kita hitung panjang sisi diagonal dikalikan 12. 12 dapat dari mana? 12 adalah total rangka baja diagonal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga total panjang sisi diagonal adalah 1.341,6 meter. Untuk mencari total rangka baja yang dibutuhkan, kita tambahkan SA, SB, dan SD. TSD. SA sisi atas 500 meter, sisi bawah 600 meter, total sisi diagonal 1.341,6. Totalnya adalah 2.441,6 meter. Dibulatkan menjadi 2.450 meter, yaitu jawaban C. Soal ketiga adalah soal uraian. Puncak gunung terlihat pada sudut 30 derajat, sedangkan puncak erupsi awan panas terlihat pada sudut 60 derajat. Jika terjadi kesalahan dalam mengukur sudut elevasi yang seharusnya adalah 50 derajat, bukan 60 derajat. Akibat kesalahan ini, maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau rendah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapat dari sudut elevasi semula. Berikan alasannya. Jadi untuk soal nomor 3, yang ditanyakan adalah tinggi erupsi gunung. Tinggi erupsi merupakan tinggi letusan, yaitu ini. Yang ditanyakan tinggi erupsi, bukan tinggi gunung. Perhatikan dulu tinggi erupsi. Kemudian kesalahan mengukur sudut elevasi yang seharusnya adalah 50 derajat bukan 60 derajat. Diketahui 60 derajat adalah sudut elevasi erupsi, bukan sudut elevasi gunung. Nah, kemudian jadi jawaban dari soal nomor 3 adalah lebih rendah. Jadi tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih rendah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapat dari sudut elevasi semula. Alasannya adalah berdasarkan aturan sinus, yaitu besar sudut sebanding dengan tinggi segitiga. Bisa dilihat ini garis kuning. Inilah
sudut 50 derajat, sudut elevasi yang sebenarnya. Sehingga apabila sudutnya diperkecil, maka secara otomatis tinggi yang dihasilkan juga lebih kecil dari tinggi semula. Jika sin X derajat sama dengan Y dan A kurang dari X, maka sin A derajat hasilnya lebih kecil dari Y. Ini silakan dihafalkan ini. Soal nomor 4, pilihan ganda. Masih tentang mengukur tinggi gunung. Jika tinggi Gunung Sinabung adalah 2460 meter, maka tinggi letusan awan panas gunung tersebut adalah berapa meter? A. 4200, B. 4260, C. 4280, D. 4320, atau E. 4380 meter. Jawabannya adalah B. 4260 meter. Dapat dari mana? Berikut pembahasannya. Jadi, menggunakan trigonometri sinus di mana 2460 berbanding sinus 30 derajat sama dengan X berbanding sinus 60 derajat. Yang kita cari adalah X, yaitu tinggi letusan awan panas. Sehingga untuk mencari nilai X, kita pindah ruaskan 2460 dikalikan sinus 60 per sinus 30. Sehingga sinus 60 diketahui adalah setengah akar 3 dan sinus 30 adalah setengah. Kedua sisi bisa dicoret sehingga didapatkan nilai X adalah 2460 dikalikan akar 3, yaitu 1,73. Dapatkan nilai X adalah 2255,8 atau dibulatkan menjadi 4260 meter, yaitu pilihan opsi B. Selanjutnya soal nomor 5. Diketahui jika tinggi badan Ihsan adalah 150 cm dan bayangan tiang bendera 13 meter, maka tinggi tiang bendera tersebut akan mudah ditentukan dengan perbandingan trigonometri, yaitu A. Sinus, B. Kosinus, C. Tangen, D. Kotangen, atau E. Kosekant. Nah, ini diperhatikan terlebih dahulu. Meskipun diberikan nilai tinggi badan adalah 150 dan bayangan tiang bendera adalah 13,5 meter, tetapi jangan tertipu karena yang diminta adalah rumus yang digunakan untuk mengukur tinggi tiang bendera. Jawabannya adalah C. Tangan. Pembahasannya, apabila diumpamakan segitiga, maka tinggi Ihsan sama dengan tinggi tiang bendera sama dengan sisi tegak. Kemudian panjang bayangan, maka kita anggap sisi alas. Maka perbandingan sisi tegak dan sisi miring adalah sinus. Perbandingan sisi alas dan sisi miring adalah kosinus. Dan perbandingan sisi tegak dan sisi alas adalah tangen. Kita akan menggunakan perbandingan sisi tegak, yaitu tiang bendera, dan sisi alas, yaitu bayangan, menggunakan rumus perbandingan tangen. Jadi jawabannya adalah C. Tangen. Soal ke-6, pilihan ganda. Jika kopilot melihat kedua kapal layar dengan posisi pesawat yang tegak lurus permukaan air laut dengan ketinggian diketahui 1800 meter, maka jarak kedua kapal tersebut adalah titik.
A. 2400 meter, B. 1800 ditambah 600 akar 2 meter, C. 1800 ditambah 600 akar 3 meter, D. 3600 meter, atau E. 1800 ditambah 1800 akar 3 meter. Jawabannya adalah C. 1800 ditambah 600 akar 3 meter. Dari mana jawabannya? Kita perhatikan dulu bahwa menurut aturan segitiga, apabila sudut depresi 60 derajat, maka sudut elevasi juga 60 derajat. Begitupun apabila sudut depresi 45 derajat, maka sudut elevasi juga 45 derajat. Kemudian pembahasannya adalah kita upamakan posisi pesawat dan kapal adalah segitiga A, B, C, dan tinggi pesawat adalah O, sehingga terbentuk segitiga A, B, C. Kita akan menghitung jarak kedua kapal, yaitu jarak B, C. Nah, cara menghitungnya, kita menghitung terlebih dahulu jarak BO. Untuk menghitungnya jarak BO kita ketahui menggunakan rumus tangan, di mana 1800 dibagi tangan 60, sehingga 1800 dibagi akar 3 didapatkan sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 dikalikan 1800, sehingga didapatkan hasilnya adalah 600 akar 3. Kemudian kita hitung jarak OC. Jarak titik O ke titik C menggunakan rumus tangan 1800 dibagi tangan 45. Karena sini adalah sudut 45, maka didapatkan tangan 45 adalah 1, sehingga OC adalah 1800 dibagi 1 sama dengan 1800 itu sendiri. Untuk menghitung jarak kedua kapal, kita jumlahkan jarak BO dan jarak OC, sehingga didapatkan jarak BO adalah 600 akar 3 dan jarak OC adalah 1800, sehingga jarak kedua kapal diketahui 1800 ditambah 600 akar 3. Selanjutnya soal nomor 7. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri dapat diukur tinggi helikopter dengan bagian atas gedung. Seorang pengamat berdiri 120 meter di depan gedung. Jika tinggi gedung adalah H dan jarak helikopter dengan bagian atas gedung adalah T, maka nilai H dan T adalah, diketahui akar 2 adalah 1,41 dan akar 3 1,73. Pilihan A T 51,8 meter dan H 68,2 meter, B T 50,8 meter, H 69,2 meter, C T 50,8 meter, H 70,2 meter, D T 49,8 meter, H 70,2 meter, dan E T 48,8 meter dan H 71,2 meter. Jawabannya adalah B, T 50,8 meter dan H 69,2 meter. Dari mana kita mendapatkan jawabannya? Berikut pembahasannya. Untuk pertama, kita gunakan terlebih dahulu aturan trigonometri tangan untuk mencari nilai H atau tinggi gedung. Kemudian, tangan 30 adalah H dibagi 120. Sehingga didapatkan nilai H adalah 120 dikalikan tangan 30. Tangan 30 kita masukkan adalah sepertiga akar 3. Jadi nilai H adalah 120 dikali sepertiga akar 3, dapatkan
40 dikali akar 3 adalah 1,73, sehingga nilai H adalah 69,2. Dapat nilai H. Kemudian untuk mencari nilai T, kita harus mencari nilai TH terlebih dahulu. Ya, nilai tangen 45 adalah TH dibagi 120. Dengan kita tukar ruas, TH adalah 120 dikali tangan 45. Tangan 45 adalah 1, sehingga TH adalah 120. Ini adalah tinggi TH. Untuk mengetahui tinggi T, maka kita adakan pengurangan TH dikurang H. Nilai TH adalah 120, nilai H adalah 69,2. Hingga nilai T didapatkan 120 dikurang 69,2 adalah 50,8. Jadi didapatkan nilai T 50,8 dan nilai H adalah 69,2, yaitu jawaban B. Untuk soal nomor 8, Andi berkeinginan mengukur lebar danau dengan cara mengamati sebuah pohon yang berada di sisi depan, tepat di pinggir danau. Kemudian, Andi berjalan sejauh 160 meter dan melihat kembali pohon yang pertama kali dilihatnya tersebut. Ia mengukur besar sudut pandangnya terhadap pohon tersebut yang ternyata besarnya 40 derajat. Lebar danau yang akan Andi ukur adalah A. 80 meter, B. 120 meter, C. 160 meter, D. 160 akar 2 meter, atau E. 160 akar 3 meter. Perhatikan dulu gambarnya. Jawabannya adalah E. 160 akar 3 meter. Untuk ini kita menggunakan aturan tangen, di mana diketahui tangen adalah sisi tegak dibagi sisi alas. Tangan 60 adalah sisi tegak dibagi alas. Tangan 60 adalah akar 3. Untuk sisi tegaknya masih dicari. Dan sisi alasnya adalah 160. Sehingga kita pindahkan ruas. Sisi tegak adalah 160 dikalikan akar 3. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 9. Pilihan ganda. Benny ingin mengukur lebar danau. Saat dilakukan pengukuran, Benny ragu atas hasil yang diperoleh, sehingga dilakukan pengukuran ulang. Ternyata setelah diukur, sudut yang tadinya 45 derajat seharusnya adalah 40 derajat. Perbandingan lebar danau yang seharusnya dengan lebar danau yang diperoleh dari pengukuran awal adalah A. Tangan 40 berbanding tangan 45, B. Tangan 45 berbanding tangan 40, C. Sinus 40 berbanding sinus 45, D. Sinus 45 berbanding sinus 40, atau E. Tangan 40 berbanding sinus 45. Jawabannya adalah A. Tangan 40 derajat berbanding tangan 45 derajat. Pembahasannya, untuk mengukur lebar danau atau lebar sungai, kita menggunakan aturan tangan. Di lebar danau seharusnya adalah tangan 40 berbanding lebar danau yang pengukuran awal adalah tangan 45 derajat. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 10 adalah soal uraian. Saat akan mengukur lebar sungai, posisi pramuka pertama berdiri persis di depan sebuah pohon A. Dan pramuka kedua berdiri di titik C. Serta posisi jarak keduanya adalah 200 meter.
Saya ulangi, posisi jarak keduanya adalah 20 meter. Para pramuka tersebut membuat sketsa pada sebuah kertas seperti pada gambar berikut. Apakah dengan menggunakan sketsa di bawah ini, pramuka dapat mengukur lebar sungai jika diketahui panjang BE adalah 8 meter dan DE adalah 4 meter? Berikan alasanmu. Ini gambarnya ada sedikit kesalahan dari sistemnya. Gambarnya adalah ini pramuka. Titik A, pramuka pertama di sebuah pohon di sini. Kemudian pramuka kedua harusnya di titik B, bukan di titik C. Tapi ya tidak apa-apa, bisa dipahami dari gambarnya ya. Nah, untuk yang ini yang ditanya adalah apakah dengan menggunakan sketsa di bawah ini pramuka dapat mengukur lebar sungai? Jadi yang ditanyakan adalah bisa atau tidak mengukur lebar sungai. Jadi di sini kita tidak disuruh mengukur lebar sungai, tidak diminta bertanyakan berapa lebar sungai, tetapi yang ditanyakan adalah apakah pramuka dapat mengukur lebar sungai. Jadi jawabannya hanya dua, bisa atau tidak. Jawabannya adalah bisa. Jadi alasannya dengan menggunakan dua metode. Apa itu? Metode pertama menggunakan metode kesebangunan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBE karena ketiga sisinya sama, sehingga untuk mencari ACDB berbanding BC sama dengan DE berbanding AC. Yang kedua, kita menggunakan metode trigonometri pada kedua segitiga di sudut B, yaitu tangan B sama dengan DE berbanding DB atau AC berbanding CB. Jadi ini hanya ditanyakan bisa atau tidak, dan kita tidak disuruh mengukur lebar sungai. Baiklah, itulah tadi sekilas latihan soal ANBK SMA SMK tahun 2021 materi numerasi dan trigonometri. Pada video berikutnya kita akan membahas latihan yang lain untuk materi yang lain secara lebih lengkap. Oleh karena itu, silakan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.